Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Afiliani View dan saya masih bersama Bapak Halim Alamsyah dan juga Bapak Anggito Abimanyu. Ya, sekarang kita mau bicara tentang, kita udah bicara tentang bagaimana bauran kebijakan. Tapi ini banyak orang atau akhir-akhir ini orang bicara takut krisis gitu ya. Jadi orang selalu membandingkan krisis 98, krisis 2008. Nah ini bisa jadi siklus 7 tahunan terjadi 2015 gitu ya, atau 2016. Nah Pak Halim, mungkin saya tanya pada Pak Halim dulu. Sebenarnya kalau kita melihat apa sih sebenarnya ciri-ciri krisis yang didefinisikan secara jelas, bukan definisi yang kalau sudah kejadian krisis gitu. Ya. Silakan Pak Halim. Iya, saya kira sebetulnya kalau dalam konteks teori atau textbook di bidang krisis itu kita cuma mengenal 2 krisis. Krisis nilai tukar dan krisis perbankan. Betul. Nah ini sekarang kadang kita suka melihat ada keterkaitan tentu. Ketika krisis keuangan nilai tukar ini terjadi, biasanya perbankannya kena. Nah sekarang di Indonesia, kalau krisis perbankannya, saya yakin dengan stres yang sudah kita lakukan berkali-kali ya, dengan skenario yang terburuk sekalipun, kekuatan sektor perbankan kita terjaga. Ini saya kira bisa dilihat sejak era 2003 ke sini tuh jauh lebih baik ya dibandingkan 98. Nah sekarang kita ngomong krisis nilai tukarnya. Nah krisis nilai tukar kita tidak menganut sebetulnya sistem nilai tukar tetap lagi. Iya, betul. Nilai tukar kita sekarang fleksibel, cukup fleksibel untuk mengakomodir shocks atau goncangan dari luar maupun dari dalam. Nah, yang sekarang terjadi ya memang inilah bagian dari sistem nilai tukar kita. Ketika ada pengaruh dari luar negeri terutama yang tidak begitu baik, dan itu terkena kita. Iya, iya. Salah satunya kita kena ya. Betul. Tapi juga ada yang lebih parah ya, misal kayak Rusia dan negara-negara lain juga lumayan besar gitu dibandingkan kita gitu. Nah, jadi kalau Indonesia misalnya orang takut ini bisa ke 15.000, bisa ke 16.000, kita masuk krisis. Nah, jadi kadang-kadang orang takut rupiah itu akan melemah dan masuk krisis gitu. Gimana Mas Anggito melihatnya? Saya kira pertama kalau ada definisi rule of thumb lah, kalau 2 kuartal itu mengalami negatif growth itu baru krisis. Indonesia kan jauh dari situ. Kemudian sektor keuangan kita kan cukup stabil. Volatilitas nilai tukar juga tidak pernah mencapai lebih dari 5% dalam satu kurun waktu tertentu. Jadi saya kira enggak begitu. Ciri-ciri krisis itu nggak masuk gitu lah ya? Iya, nggak masuk. Dan kita kalau kita lihat apa namanya perbankan kita karnya 20%, NPL-nya 2%. Stres itu menunjukkan kalau 3 sampai berapa 15.000 masih cukup aman. Jadi sebetulnya jauh dari krisis itu. Dan ekonomi kita masih tumbuh 5% minimal toh. Jadi kemampuan cadangan devisa kita untuk menstabilkan rupiah juga cukup 6,7 6 bulan import dan debt short term debt gitu sebenarnya tidak ada kekhawatiran. Arah ke sana itu nggak perlu ketakutan ya. Ada dan apa namanya saya kira kita punya resources base yang cukup memadai, apalagi kalau BI mau mentargetkan current account defisitnya 2,5% PDB itu cukup sehat lah untuk kurs kita supaya cukup stabil gitu. Ini jauh lah kita. Belum lagi kalau dilihat dari sisi bonds kita, dari sisi CDS kita juga turun, risiko berbisnis juga turun. Memang sekarang ini seluruh dunia mengalami konsolidasi lah. Nah, kalau kita lihat beberapa negara ketika India Perdana Menterinya ganti itu pertumbuhan ekonominya langsung berubah. Tadinya di bawah kita bisa di atas kita misalnya gitu. Nah, Jepang juga gitu, ada kebijakan yang salah, recovery-nya itu lebih cepat begitu ya. Nah, kita ini kan bagaimana sih mekanisme agar ada kebijakan ketika kita turun itu dipercepat gitu. Nah, Pak Halim gimana nih? Apa yang harus dilakukan sih kalau supaya ada perubahan yang cepat seperti kita kayak India dan negara-negara lain? Iya. Saya kira kita sudah berhasil menjaga stabilitas ekonomi kita. Dari sisi moneter, dari sisi perbankan, nilai tukar ada gejolak. Tapi sebetulnya tadi Pak Anggito juga mengatakan beberapa indikator yang sifatnya makro itu menunjukkan kita dalam posisi yang bagus. Nah, tinggal masalahnya ternyata dari sisi fiskalnya. Sisi fiskal kita karena ada beberapa permasalahan yang sifatnya mungkin karena transisional. Sayangnya transisi ini terjadi di tengah-tengah perlambatan ekonomi dunia dan menurunnya harga komoditas. Jadi saya sependapat kelihatannya masalah transisional misalnya masalah anggaran dari beberapa kementerian yang belum bisa efektif digunakan. Ini mempengaruhi. Dari fiskal ya sebenarnya sekarang. Misalnya seperti itu. Tetapi kita juga melihat
potensi yang ada di sektor real itu belum semuanya bisa diwujudkan. Bukan definisi yang kalau sudah kejadian krisis gitu. Silakan Pak Halim. Iya, saya kira sebetulnya kalau dalam konteks teori atau textbook di bidang krisis itu kita cuma mengenal dua krisis. Krisis nilai tukar dan krisis perbankan. Betul. Nah ini sekarang kadang kita suka melihat ada keterkaitan tentu. Ketika krisis keuangan nilai tukar ini terjadi, biasanya perbankannya kena. Nah sekarang di Indonesia, kalau krisis perbankannya, saya yakin dengan stres tes yang sudah kita lakukan berkali-kali ya, dengan skenario yang terburuk sekalipun, kekuatan sektor perbankan kita terjaga. Ini saya kira bisa dilihat sejak era 2003 ke sini tuh jauh lebih baik ya dibandingkan 98. Nah sekarang kita ngomong krisis nilai tukarnya. Nah krisis nilai tukar kita tidak menganut sebetulnya sistem nilai tukar tetap lagi. Iya, betul. Nilai tukar kita sekarang fleksibel, cukup fleksibel untuk mengakomodir. Memang sekarang ini seluruh dunia mengalami konsolidasi. Betul. Nah, kalau kita lihat beberapa negara ketika India Perdana Menterinya ganti itu pertumbuhan ekonominya langsung berubah. Tadinya di bawah kita bisa di atas kita misalnya gitu. Nah, Jepang juga gitu, ada kebijakan yang salah, recovery-nya itu lebih cepat begitu ya. Nah, kita ini kan bagaimana sih mekanisme agar ada kebijakan ketika kita turun itu dipercepat gitu. Nah, Pak Halim gimana nih? Apa yang harus dilakukan sih kalau supaya ada perubahan yang cepat seperti kita kayak India dan negara-negara lain? Iya. Saya kira kita sudah berhasil menjaga stabilitas ekonomi kita. Dari sisi moneter, dari sisi perbankan, nilai tukar oke, ada gejolak. Tapi sebetulnya tadi Pak Gito juga mengatakan beberapa indikator yang sifatnya makro itu menunjukkan kita dalam posisi yang bagus. Nah, tinggal masalahnya ternyata dari sisi fiskalnya. Sisi fiskal kita karena ada beberapa permasalahan yang sifatnya mungkin karena transit rate, shocks atau goncangan dari luar maupun dari dalam. Nah, yang sekarang terjadi ya memang inilah bagian dari sistem nilai tukar kita. Ketika ada pengaruh dari luar negeri terutama yang tidak begitu baik, dan itu terkena kita. Iya, salah satunya kita kena ya. Betul. Tapi juga ada yang lebih parah ya, misalnya kayak Rusia dan negara-negara lain juga lumayan besar gitu dibandingkan kita gitu. Nah, jadi kalau Indonesia misalnya orang takut ini bisa ke 15.000, bisa ke 16.000, kita masuk krisis. Nah, jadi kadang-kadang orang takut rupiah itu akan melemah dan masuk krisis gitu. Gimana Mas Anggito melihatnya? Saya kira pertama kalau ada definisi rule of thumb lah, kalau 2 kuartal itu mengalami negatif growth itu baru krisis. Indonesia kan jauh dari situ. Kemudian sektor keuangan kita kan cukup stabil. Volatilitas nilai tukar juga tidak pernah mencapai lebih dari 5% dalam satu kurun waktu tertentu. Jadi saya kira nggak begitu. Ciri-ciri krisis itu nggak masuk gitu lah. Iya, nggak masuk. Dan kita kalau kita Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Afiliani View dan saya masih bersama Bapak Halim Alamsyah dan juga Bapak Anggito Abimanyu. Ya, sekarang kita udah bicara tentang bagaimana bauran kebijakan. Tapi ini banyak orang atau akhir-akhir ini orang bicara takut krisis gitu ya. Jadi orang selalu membandingkan krisis 98, krisis 2008. Nah, ini bisa jadi siklus 7 tahunan terjadi 2015 gitu ya atau 2016. Nah, Pak Halim mungkin saya tanya pada Pak Halim dulu. Sebenarnya kalau kita melihat apa sih sebenarnya ciri-ciri krisis yang didefinisikan secara jelas? Kita lihat apa namanya perbankan kita karnya 20%, NPL-nya 2%. Stres tes itu menunjukkan kalau 3 sampai berapa 15.000 masih cukup aman. Jadi sebetulnya jauh dari krisis itu. Dan ekonomi kita masih tumbuh 5% minimal toh. Jadi kemampuan cadangan devisa kita untuk menstabilkan rupiah juga cukup 6,7 bulan import dan debt atau short term debt gitu sebenarnya tidak ada kekhawatiran. Arah ke sana itu nggak perlu ketakutan ya. Nggak ada dan apa namanya saya kira kita punya resources base yang cukup memadai. Apalagi kalau BI mau mentargetkan current account defisitnya 2,5% PDB itu cukup sehat lah untuk kurs kita supaya cukup stabil gitu. Ini jauh lah kita. Belum lagi kalau dilihat dari sisi bonds kita, dari sisi CDS kita juga turun, risiko berbisnis juga